Teman-teman perhatikan, mirip sekali dengan Paulus. Iya, Bertemu memang. Yahudi ketemu Yahudi, bertemu ahli Taurat, mengatakan ahli Taurat walaupun bukan ahli Taurat. Ngeri, Pak. Bapak ini Udah, tipu sekali loh, Pak. mungkin ditendang aja orang ini. Ngapain dia tinggal di sini? Sebentar dulu, kita diskusi, sebentar, tenang dulu. Anda kalau ngaku Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, kita itu sangat istimewa di mata Tuhan. Kitab suci kita juga sangat istimewa Bapak Ibu ya. Benar-benar kitab yang sangat istimewa. Dibuktikan Bapak Ibu, di Indonesia ini banyak sekali orang yang tertarik dengan Alkitab. Sepertinya mereka tidak bisa tidak untuk tidak membahas Alkitab. Contoh saudaraku, semalam kita melihat bagaimana diskusi Prof Cakra dengan para polemikus, di mana coba punya coba memiliki kesabaran. coba Anda berbicara pakai dalil. Berbicara pakai dalil. Boleh nggak Anda berbicara Bang, pakai dalil? Boleh nggak? Saya tunjukkan kebohongannya aja Bang ya. Dia bilang dia bukan Kristen ya Bang ya. Dalam Cornelius Rahmato Jati Channel, Pak Cakra Aceh percaya Yesus. Teman-teman perhatikan ya. Kalian lihat Nah, itu Paulus YouTube ini, laknat. Cornelius Kafir. Rahmato Jati Channel. Bapak ini percaya kepada Yesus. Teman-teman perhatikan, mirip sekali dengan Paulus. Iya, Bertemu memang. Yahudi ketemu Yahudi, bertemu ahli Taurat, mengatakan ahli Taurat walaupun bukan ahli Taurat. Ngeri, Pak. Bapak ini Udah, tipu sekali loh, Pak. mungkin ditendang aja orang ini. Ngapain dia tinggal di sini? Sebentar dulu, kita diskusi, sebentar, tenang dulu. Anda kalau ngaku Kristen, baru saya mau diskusi dengan Anda. Ngaku enggak? Begini, Ngaku enggak Kristen? begini, saya akan coba yang baru saya katakan tentang persoalan hubungan syariah Islam dengan kelakuan Nabi Muhammad. Ini coba didengar dulu. Kemudian ada suatu pernyataan lagi, saya katakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah fiksi. Ya, ini akan saya terangkan dua statement ini. Botak. Jadi, Kau menyerang jadi, Nabi Muhammad dengan tuduhan seperti itu, tak? Itu otakmu nggak berfungsi berarti. dengar, makanya coba didengar dulu. Jadi teman-teman ya, teman-teman perhatikan, Anda kita sedang neraka membongkar aja. kebodohan. Kami bukan perempuan kayak di Kristen. Kalau perempuan di Kristen satu burung laki cuman untuk dia aja. Otaknya kotor soalnya, nggak mau aku berbagi burung. Pokoknya untuk aku aja. Kami bukan seperti wanita Kristen. Kalau wanita Kristen, satu burung untuk dia saja, otaknya kotor. Ini ajaran siapa ini kawan? Bukan. mana polemikus itu mengatasnamakan dirinya apologet. Cocok logi Bapak Ibu ya. Kita katakan apologet, mereka bilang apologet. Nanti lama-lama mereka klaim bahwa apologet itu milik mereka. Kita yang mencontoh, kita yang mengambil milik mereka. Padahal jelas apologet itu milik kita orang Kristen saudaraku. Tapi diklaim oleh para polemikus bahwa mereka juga apologet. Nah saudaraku, apapun yang ditanyakan oleh Prof Cakra, itu mereka selalu lari ke Alkitab. Jawabannya ke Alkitab. Apapun pembahasannya, judul apapun, diskusi tentang apapun yang menyangkut tentang iman, larinya pasti ke Alkitab. Pertanyaan kita itu jawabannya mereka ambil di Alkitab. Cocok logi, ayat demi ayat yang menurut mereka itu bisa dipergunakan untuk menyerang kekristenan. Hanya ayat itu yang diambil. Hanya ayat tersebut yang dipergunakan. Mereka berpikir kita orang Kristen tersinggung, mudah marah, mudah emosi. Kita beda dengan mereka Bapak Ibu. Sehebat apapun kritikan mereka terhadap Alkitab, kita tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tetapi saudaraku, sedikit kita kritik mereka, langsung mereka bawa kerana hukum, lapor kepada pihak yang berwajib, dan kita langsung dijebloskan dalam penjara atas dasar hukum penistaan agama. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, para pencinta Anjel Habagi dan para pengikut Kristus yang setia, kita melihat semalam bagaimana diskusi Prof Cakra dengan para polemikus tersebut, di mana para polemikus itu berkata bahwa Rasul Paulus itu sangat jahat sekali katanya. Saudara, belum ada satupun orang Kristen yang jahat setelah orang itu membaca surat Paulus.
setelah orang tersebut membaca tulisan-tulisan Paulus? Belum ada. Jangankan sekarang, pada zaman dulu tidak ada satupun murid daripada Paulus jahat ketika membaca tulisan-tulisan Rasul Paulus. Tidak ada yang jahat. Nah, ditambah lagi Bapak Ibu, Rasul Paulus tidak pernah menghina agama manapun, menghina kepercayaan manapun. Rasul Paulus tidak pernah nikah dengan anak kecil. Rasul Paulus tidak pernah nikah dengan janda manapun, janda kaya raya, janda miskin, tidak pernah. Rasul Paulus tidak pernah menikah dengan anak kecil. Rasul Paulus tidak pernah menikah dengan istri anak angkatnya, tidak pernah Bapak Ibu. Rasul Paulus juga tidak pernah menyuruh orang yang percaya kepada Yesus untuk berperang demi agama ataupun demi Injil. Enggak pernah. Tidak pernah sama sekali. Rasul Paulus salah satu rasul antara rasul-rasul yang sangat semangat di dalam memberitakan Injil. Itu Rasul Paulus. Sebelum dia bertobat percaya kepada Yesus Kristus, Rasul Paulus seorang yang mengejar orang yang percaya kepada Yesus. Nah, tujuannya apa? Untuk dipenjarakan. Tujuannya apa? Untuk dibinasakan atau dibunuh Bapak Ibu. Itu sebelum dia menjadi pengikut Kristus. Tetapi setelah dia menjadi pengikut Kristus, hidupnya diubahkan, tutur katanya diubahkan, pribadinya diubahkan, dan dia menjadi pribadi yang sangat semangat dalam memberitakan Injil. Dia pergi ke daerah manapun, dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, dari satu wilayah ke wilayah yang lain, hanya untuk memperkenalkan man huwa Yeshua. Siapa itu Yesus Kristus yang telah mengubah hidupnya. Begitu dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, setelah itu dia belajar, dan setelah itu dia langsung terjun untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi Bapak Ibu. Dan sampai hari ini kita melihat tidak ada satupun pengikut Kristus ataupun orang-orang Kristen yang membaca surat Rasul Paulus itu jadi jahat. Baik jahat mulutnya, jahat pikirannya, maupun jahat tingkah lakunya. Tidak ada, saudaraku. Ya, tidak ada satupun orang Kristen setelah membaca surat daripada Rasul Paulus, orang itu jadi jahat. Tidak ada. Yang ada apa? Orang tersebut setelah membaca surat Rasul Paulus termotivasi, imannya tambah kuat, tambah semangat di dalam Tuhan, tambah semangat dalam memberitakan Injil, tambah semangat dalam bersaksi. Karena Rasul Paulus berkata, hidup bagiku Kristus, mati keuntungan. Ya, Rasul Paulus mengajak orang-orang supaya kita bersaksi, berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, berpegang teguh pada Alkitab. Dan Rasul Paulus selalu berkata, kita orang yang percaya kepada Yesus ketika kita beribadah, kita selalu diganggu, kita selalu dikucilkan, kita selalu dihina. Dan hal ini kita alami, saudaraku. Lalu Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habagai dan para pengikut Kristus yang setia, kita juga melihat bagaimana Uniriva berkata bahwa Islam itu menjadi rahmat bagi Kristen, katanya. Wow, Bapak Ibu. Ya, dia berkata Islam itu menjadi rahmat bagi orang Kristen, rahmatan bagi orang Kristen. Itu kata Uniriva, Bapak Ibu. Saudaraku, Alkitab berkata kamu dikenal dari buahnya, dan kamu mengenal mereka dari buahnya, dan dari buahnya lah kamu dikenal. Orang bisa melihat kita, Bapak Ibu, baik dan buruknya kita, itu dari sikap kita, dari tutur kata kita, dari tingkah laku kita. Begitu juga ajaran yang kita anut. Orang bisa tahu ajaran kita itu baik atau tidak baik, itu dari tutur kata kita, dari tingkah laku kita yang menganut sebuah ajaran. Apakah ajaran kita ketika dilihat oleh orang itu membuat orang itu tertarik, atau ajaran kita ketika dilihat oleh orang menjadi batu sandungan bagi orang itu? Ini tergantung dari kita, Bapak Ibu. Dan kita itu sangat berubah pola pikir kita, berubah tutur kata kita ketika kita membaca sebuah ayat. Ketika kita membaca ayat yang ada di dalam kitab suci, apakah ayat-ayat tersebut bisa mengubah hidup kita kepada lebih baik, kepada kebenaran, atau ketika kita membaca ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci membuat kita jahat? Itu sangat berpengaruh.
dengan apa yang kita baca, saudaraku. Ya, sangat berpengaruh. Jadi kalau kata Alkitab, pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Begitu juga saudaraku, apa yang kita baca itu akan mengubah pola pikir kita dan akan mengubah tutur kata kita dan akan mengubah kehidupan kita. Saya alami, saudaraku. Begitu saya membaca Alkitab, saya renungkan Alkitab, dan setelah saya percaya kepada Yesus Kristus, saya beriman kepada Yesus Kristus, hidup saya diubahkan, Bapak Ibu. Yang dulunya saya diajarkan untuk melawan. Dulunya saya diajarkan jangan memberikan salam kepada orang yang tidak seiman dengan engkau. Jangan bersahabat dengan orang kafir. Begitu saya percaya kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu, Yesus mengajarkan saya, kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Yesus mengajarkan saya kasih yang sempurna tanpa pandang bulu. Yesus mengajarkan saya bagaimana saya bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Ini sangat sulit sekali, Bapak Ibu. Dulu disuruh melawan, Bapak Ibu. Sekarang disuruh mengampuni. Ini adalah hal yang sangat sulit. Ya, benar-benar satu hal yang sangat sulit yang saya alami dan yang saya dapatkan, saudaraku. Tetapi tidak ada yang sulit apabila kita berada di dalam Kristus. Tidak ada yang sulit, Bapak Ibu. Kita dimampukan oleh firman Tuhan. Kita dimampukan oleh Roh Kudus. Mengasihi, mengampuni ini adalah hal yang sangat sulit. Tetapi bila kita tinggal di dalam firman, firman itu akan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengasihi dan mengampuni musuh, saudaraku. Ya, untuk mengasihi dan mengampuni. Bapak Ibu, dulu diajarkan kepada saya supaya jihad. Sekarang diajarkan mengampuni, mengasihi, mengampuni, mengasihi, memberkati. Ini adalah ajaran yang datang daripada Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, ketika Uniriva mengambil artikel, ya, lalu dia kutip artikel itu dan dia katakan sebagaimana yang kita lihat, saudara, itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa, Bapak Ibu, ya, sangat luar biasa. Dan kita melihat juga bagaimana ketenangan daripada Prof. Cakra. Dan dia mulai mempermasalahkan titel yang didapat oleh Prof. Cakra. Dia mulai mempertanyakan titel Prof. Cakra. Dia mulai meragukan titel Prof. Cakra. Apalagi ketika Prof. Cakra mengatakan titel itu diberikan oleh orang yang tidak saya kenal, dan saya tidak bisa melarang orang yang mengatakan saya ini Prof. Apalagi saya tidak kenal orang tersebut. Kenapa kita bisa memberikan titel kepada Prof. Cakra, Bapak Ibu? Karena dia begitu berani, ya. Dia membicarakan tentang realita yang ada di lapangan. Dia tidak membicarakan tentang teori. Tetapi Prof. Cakra itu membicarakan tentang realita kehidupan. Sebagaimana yang saya katakan tadi, kamu dikenal dari buahnya, dan engkau mengenal mereka dari buahnya, dan engkau dikenal dari buahnya. Dan dari buahnya lah kita dikenal. Dari buahnya kita dikenal, Bapak Ibu. Kita mengatakan ajaran kita itu ajaran yang top, ajaran yang hebat, ya, ajaran yang sangat luar biasa. Tetapi realita yang ada di lapangan bagaimana? Kalau kita melihat suka mengganggu ibadah orang, suka mempersekusi orang, suka mengintimidasi orang, suka memenjarakan orang. Sedikit disinggung langsung penjarakan, sedikit dikritik langsung penjarakan. Sementara dari pihak sana begitu kuat mengkritik dan mengkritik orang lain, mengkritik iman lain, mengkritik agama lain, mengkritik kitab lain, mengkritik akidah lain. Dianggap dakwah, dianggap bla 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 dan bla bla sebagainya, saudaraku. Maka dari itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, para pencinta nyelah bagi dan para pengikut Kristus yang setia, saudara, memang kita sangat sulit berbicara kepada mereka karena kita berada di Konoha. Salah bicara, tidak lama ditangkoi, dijebloskan dalam penjara, dan sampai di penjara disiksa, saudaraku, sebagaimana yang dialami oleh saudara kita Bapak Muhammad Keci. Bagaimana penyiksaan yang dialami oleh Bapak Muhammad Keci. Ketika di sidang, Bapak Muhammad Keci bisa membuktikan apa yang dia sampaikan. Ada dalilnya, ada ayatnya. Tetapi tetap dijebloskan dalam penjara. Tetap disiksa, dikasih tinja ketika Bapak Muhammad Keci berada dalam penjara. Tetapi Yahya Woloni, saudaraku, ya, yang katanya sama-sama kasusnya penistaan, sebentarnya di sidang dan dia langsung diputuskan. Dan tidak lama setelah pemutusan pengadilan, dia langsung bebas
keluar dari penjara, dan tidak ada yang berani memukul, menganiaya dia di penjara, saudaraku. Nah, ini membuktikan, saudara, betapa hukum di Indonesia ini berat kemana, ringan kemana, bla bla dan bla bla sebagainya. Tetapi saudaraku, kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Sekalipun hukum penistaan agama itu sering menimpa kita orang Kristen, kita jangan pernah kendor untuk memberitakan Injil. Kita jangan pernah kendor untuk bersaksi. Man huwa Yasua, siapa itu Yesus Kristus. Bapak Ibu, kalau ingin orang itu selamat, beritakan Injil. Beritakan kabar baik. Beritakan kabar sukacita. Karena ini adalah kabar yang datang daripada Tuhan. Kabar yang datang daripada Kristus. Dan inilah perintah amanat agung langsung. Bukan perintah gereja, bukan perintah sinode. Ini saudaraku. Jadi Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Uni Riva sebenarnya sangat mudah kita patahkan dengan ulasan-ulasan yang kita ambil, poin-poin yang kita ambil daripada apa yang dia sampaikan. Tetapi karena berhubung kita berada di Konoha, harus jeli-jeli dalam membahas poin demi poin. Ya, kalau kita melihat perang Padri, kalau kita lihat bagaimana Imam Bonjol membawakan itu saudaraku ya, ini sangat membuat kita miris sekali, sangat membuat kita sedih Bapak Ibu. Itu belum lagi kita melihat bagaimana ada Ustadz Basalamah berkata, kita jangan malu ketika ada orang yang mengatakan bahwa ini dibawakan dengan pedang. Ya memang dibawakan dengan pedang kata beliau. Tetapi banyak orang yang bantah, mungkin merasa malu kalau agamanya dibawa dengan pedang Bapak Ibu. Tetapi ada ustadz-ustadz tertentu yang berani mengatakan ya, bila ya, tidak, bila tidak. Seperti Ustadz Basalamah. Beliau berani berkata di depan umum, di publik ketika beliau buat pengajian. Kata Ustadz Basalamah, memang ini dibawa dengan pedang. Apa yang harus kita takutkan? Apa yang harus kita malu? Ya memang ini realitanya. Memang ini kenyataan yang ada. Bahwa Islam dibawa dengan pedang, bukan Islam rahmatan alamin. Loh, Islam dibawa dengan pedang di sebagian kegiatan memang benar. Bukan berarti pedang itu kita bawa berarti kita tuh kejam, tidak. Karena pedang itu diayunkan setelah menolak Islam dulu. Kan ditawarin dulu Islam. Dan kata para ulama, apa sebabnya, apa hikmahnya, kenapa setelah tawarin Islam harus bayar jizyah? Kalau mereka tidak mau bayar upeti, maka mereka diperangin. Karena mereka menolak kebenaran. Orang yang mengatakan, oh berarti Islam itu disebarin dengan kekerasan atau ini, bukan kekerasan kok itu. Dan kita juga punya konsep kan dalam jihad, tidak boleh bunuh orang tua, nggak boleh bunuh orang perempuan, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh rusak fasilitas umum, nggak boleh rusak tempat ibadah, nggak boleh bunuh hewan-hewan, nggak boleh bunuh tumbuh-tumbuhan. Ada hadis Nabi yang menjelaskan masalah itu. Jadi kita punya konsep gitu kan. Mereka mau mengatakan seperti itu tuh terserah saja. Yang jelas memang Islam di sebagian wilayah tersebar dengan dakwah, sebagian dengan jihad memang. Dan jihad itu bagian daripada dakwah. Itu kata Ustadz Basalamah. Nah saudaraku ini kasih Tuhan, para pencinta Anjala bagian. Jadi sangat luar biasanya Bapak Ibu, Alkitab itu adalah menjadi primadona di bangsa dan negara ini. Karena semua golongan bahas Alkitab. Semua orang bahas Alkitab. Apapun pembahasannya lari ke Alkitab. Apapun diskusinya, tentang apapun diskusinya, tetap lari ke Alkitab saudaraku. Artinya Bapak Ibu, Alkitab adalah satu kebenaran. Ya, satu kebenaran yang harus dipertimbangkan oleh banyak orang. Sekalipun mereka menghina, sekalipun mereka mengolok-olok, Alkitab tetap keluar dari mulut bibir lidah mereka Bapak Ibu. Ya, mau dengan maksud baik atau tidak dengan maksud baik, yang mereka sampaikan tiap malam, tiap saat, tiap waktu, tiap detik itu adalah Alkitab saudaraku. Sekalipun mereka benci kepada Rasul Paulus, mulut mereka dan bibir lidah mereka tidak bisa tidak untuk mengatakan dan untuk mengucapkan nama Rasul Paulus. Bahkan bila dibandingkan ya dengan junjungan mereka, mereka hari-hari ini lebih sering menyebut nama Rasul Paulus dan nama Yesus bila dibandingkan dengan nama nabinya. Dan bila dibandingkan dengan kitab mereka, Al-Quran, mereka lebih sering mengutip ayat Alkitab bila daripada mereka mengutip kitab sucinya Bapak Ibu, yaitu Al-Quran. Bila dibandingkan dengan Tuhannya, mereka lebih sering menyebut nama Tuhan Yesus bila dibandingkan dengan Tuhan mereka saudaraku. Ini dari pihak polemikus. Ya, kenapa saudaraku? Karena Alkitab adalah satu kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak. Siang
bahas Alkitab, pagi bahas Alkitab, sore bahas Alkitab, malam bahas Alkitab. Kita buka Komal Nandar, bahas Alkitab. Buka Komal Faruk, bahas Alkitab. Buka Komal Unirifa, bahas Alkitab. Buka Komal Zumba, bahas Alkitab, Bapak Ibu. Buka Komal siapa lagi ya? Bahas Alkitab. Kores, bahas Alkitab. Semua Komal Polemikus kalau Bapak Ibu buka, itu pembahasannya Alkitab. Dari Injil Matius, kalau enggak Yohanes, kalau enggak Lukas, kalau enggak Rasul Paulus, ya, kalau enggak kitab Kejadian dan Ulangan, lalu lari ke Wahyu sesekali, habis itu lari lagi ke Hakim-Hakim, lari ke Yakobus. Itu terus Bapak Ibu yang mereka bahas, saudaraku. Ingat, sekalipun mereka olok-olok dan tidak olok-olok, yang keluar dari mulut bibir lidah mereka itu adalah ayat Alkitab. Jadi saudaraku, kita orang Kristen, jangan pernah patah semangat, jangan pernah kendor semangat kita. Biarlah roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku, dukung dalam doa dan bawa dalam doa syafaat. Puji Tuhan, Bang JDP sudah semakin sehat, sudah semakin segar. Dan pertengahan bulan Agustus ini kami kembali pelayanan ke pedalaman. Dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan. Banyak orang mendengarkan kabar baik, kabar sukacita, dan mereka yang sudah undur dari hadapan Tuhan, mereka bisa kembali kepada Tuhan. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasiah waruah kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.